Halo bro and sis, ketemu lagi dengan gua Aji di channel GA Entertainment. Pada sore hari ini gua akan ngobrol santai dengan salah satu sahabat gua. Dia bekerja sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan di salah satu sekolah swasta daerah Tangerang Selatan. Dan dia juga punya channel YouTube di mana isinya adalah pendidikan, karena sahabat gue ini sangat konsen sekali yang namanya pendidikan. Gak usah panjang lebar lagi, gue perkenalkan Bro Jerry. Halo bro, apa kabar bro? Puji Tuhan baik banget. Puji Tuhan ya. Iya. Gimana bro, sehat ya pandemi ini ya? Puji Tuhan, syukur sampai sekarang sehat. Sehat ya. Terus ngajar-mengajar masih ya dalam pandemi ini? Kalau kita dari awal pandemi sampai sekarang untuk khusus dalam dunia pendidikan sih, sepengetahuan saya masih online. Sifatnya masih pembelajaran jarak jauh. Seperti itu. Kasih materi semua dari online semua ya bro ya. Tapi yang penting bersyukur lah ya masih ada pekerjaan di pandemi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bro, kita mau ngobrol santai nih. Sebelum kita ngobrol nih, kenalin dulu dong Bro Jerry dong. Oh iya, baik. Halo teman-teman GA Entertainer, kenalkan nama saya Jerry. Biasa teman-teman di PDKK maupun di organisasi lain panggil saya dengan nama Jerry. Saya sekarang bekerja di salah satu sekolah swasta di Bintaro, dan untuk saat ini kesehariannya itu saya biasa aktif di sekolah dan juga di kegiatan eksternal sekolah di organisasi keagamaan. Terima kasih. Itu saja Bang Haji. Oke. Bro, gue pengen nanya nih bro, lo tuh asal dari Flores atau dari Timur sih bro? Kalau saya memang sih banyak teman-teman yang mikirnya tuh saya dari Flores, cuman aslinya tuh saya dari Pulau Timor. Oh, Pulau Timor ya? Perbatasan langsung dengan Timor Leste. Oh beda ya? Beda. Tapi jaraknya jauh tuh? Lumayan, kalau pakai kapal laut dari Timor ke Flores sendiri sih makan waktunya bisa sehari. Bisa sehari ya? Iya. Oke, gue pengen tahu nih, Bur, lo kan dari Timor nih datang ke Jakarta nih untuk ya bisa dibilang merantau lah. Nah, gue mau nanya nih, sebelum lo datang ke Jakarta, sebelum lo punya rencana mau merantau, itu lo tuh udah punya planning gak sih mau jadi, gue mau merantau ke Jakarta mau jadi guru gitu? Atau emang dari kecil ceritanya mau jadi guru atau enggak nih? Nah, kalau ngomong soal itu, jujur, waktu awal sini itu tanpa ada planning, tanpa ada rencana, kayak cita-cita pun sama sekali tidak punya, karena waktu awal setelah lulus tahun 2016 waktu itu kita sempat lamar nih di beberapa kantor swasta di Kabupaten Belu di Pulau Timor. Nah, sempat ngelamar juga di situ. Nah, setelah itu tanpa saya duga, beberapa bulan setelah saya wisuda dari itu, marhum Bapak meninggal. Nah, setelah itu ada nih kakaknya Mama bilang ke saya, Jerry, mending kamu ke Jakarta saja, ikut kakak. Kalau kamu di sini kerja sampai mati pun ya upah yang kamu dapat cuma segitu-gitu aja. Nah, ini sedikit curhat nih, sorry. Nah, setelah itu lah pikir, ya udah dah, orang tua maunya kayak gitu, ya udah ikut dah orang tua. Akhirnya waktu kakak pulang ke Timor, saya ikut. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan masih menetap di Jakarta. Masih Jakarta ya. Tahun berapa sih kerja di Jakarta tuh? Dari tahun berapa? Dari tahun 2016. Kalau nggak salah sih bulan Juli. Bulan Juli. Ya, Juli. Tahun? Juli tahun 2016. Tahun 2016. 2016 bulan Juli. Oh, oke. Nah, lo kan datang ke Jakarta itu belum punya planning sama sekali. Nah, lo cuma disuruh sama ibu kan, udah ikut aja kakak ke Jakarta.
gitu kan, daripada di sini nanti kerjaannya penghasilannya ya segitu aja gitu kan. Oke, lo sampai bulan Juli 2016 sampai ke Jakarta, berarti tinggal sama kakak ya? Sama kakak, betul. Oke, nah pada saat lo nyampe di Jakarta, lo kan punya planning, apa yang lo rencanakan pada saat sampai di Jakarta dulu? Apa yang lo lakukan? Lo kan belum punya planning gitu. Nah, waktu awal ke Jakarta, sebenarnya waktu awal ke Jakarta itu yang saya bayangkan nih, metropolitan, terus hidupnya serba enak. Kan saya biasa lihat di TV-TV itu bang, hidupnya serba enak, terus kalau kita mau apapun bisa jadi di situ kayaknya. Nah itu sih yang awal terlintas dalam pikiran saya waktu saya kesini. Awalnya kerja dengan awalnya tuh pikirnya semua kerja yang ada di Jakarta itu gajinya ya lumayan lah, cukup lah istilahnya. Itu sih yang ada dalam pikiran saya waktu awal kesini. Itu berarti kemakan sama film sinetron kali ya, Ya, benar-benar. Nah, terus ternyata tuh di luar dari ekspektasi lo nih pada sampai di Jakarta. Lo sempat ini nggak apa? Tapi lo belum dapat kerjaan ya selama 2016 atau langsung gak dapat pekerjaan? Waktu awal kesini sih, puji Tuhan nggak sampai sebulan sih, cuman seminggu. Langsung dapat kerjaan? Langsung dapat kerjaan. Langsung jadi guru? Langsung jadi guru. Wow, hebat juga ya, nggak ada punya rencana, tiba-tiba dapat pekerjaan seminggu ya? Ya seminggu. Oke, berarti gak semua bisa kayak gitu ya, Jere? Gak semua. Oke, lo sampai Jakarta dapat pekerjaan. Lo ada ini gak sih apa namanya adaptasi dari lingkungan dulu di Timor terus ke Jakarta, di pergaulan itu ada adaptasi atau lo ada canggung nggak? Ya kalau mau dibilang ini sih namanya ya sih semua orang perantauan yang saya kenal itu istilahnya alami perubahan psikologi ya istilah bahasanya ya bahasa itu karena kan di sana kita dengan kultur yang seperti ini terus datang ke Jakarta dengan kultur yang berbeda lagi. Oke. Jadi shock kultur ya istilahnya bahasanya. Nah jadi waktu kita contoh-contoh sederhana adalah waktu saya di Timor, di Pulau Timor khususnya, waktu itu saya masih berstatus sebagai mahasiswa, kita bergaul itu ibaratnya kalau kamu teman saya, berarti kamu itu ibaratnya sebagai saudara saya juga. Gak ada istilahnya lu teman, terus nanti lu jadi apa istilahnya itu jadi orang lain yang sama sekali tidak kenal saya itu tidak ada lah istilahnya, bukan tidak ada sih, tapi jarang sekali saya temui di tempat pergaulan saya dulu. Nah, waktu saya kesini itu jujur bang gila. Yang sempat saya baca tentang quotes istilahnya, jangan semua orang kamu percaya, jangan semua orang itu mendengar rahasia kamu, sebab tidak semua orang pahami. Nah itu memang ada dan sampai di sini baru saya rasa gila ternyata memang tidak semua teman bisa lu jadikan sahabat. Gitu. Teman-teman aja gitu. Kalau menurut saya sih versi saya sahabat tuh lebih dekat ketimbang teman. Kalau teman-teman ya udah gitu aja. Nah kalau di sini yang kayak begitu. Kalau awal saya datang itu ya yang saya alami seperti itu. Terus yang kedua, kalau di NTT umumnya kalau mau membantu itu kayak betul-betul dari hati. Kayak aduh bang tolong nih saya boleh nggak minta abang tolong bantu saya ngapain gitu. Nah kalau di sini kan agak beda. Kalau lu mau bantuin orang, lu mesti lihat dulu nih. Kira-kira oh nih orang nih punya manfaat atau punya apa buat saya, masih ada embel-embelnya gitu. Kalau di sana enggak. Tulus ya. Tulus. Nah itu yang buat awal-awal saya kesini tuh alami sedikit pergolakan batin tuh di situ. Ya. Oh itu yang perubahannya bedanya. Itu awal-awal sekali. Pernah terlibat berantem atau enggak gitu sama Jakarta? Kalau berantem sih enggak karena kakak larang bener-bener, maksudnya
walaupun apa ibaratnya kayak jujur ini pernah ada kejadian adik dipukul. Dan kita tuh sempat kayak ayo ajak-ajakin kayak gitu, cuman kakak yang tahan. Kakak bilang kalian datang ke sini bukan tujuan mau berkelahi. Kalau kalian mau berkelahi kembali ke timur. Nah, akhirnya sudah tuh kita dari situ. Oh ya udahlah, akhirnya kita mikir-mikir ya udah. Akhirnya udah biarin aja gitu. Kalau misalkan suruh ngajak berantem atau ini, sebenarnya ada teman-teman yang bisa backup, cuman kakak yang paling apa istilahnya tuh berperan banget waktu itu. Ya kita tuh nggak sampai terjerumus masuk dalam hal-hal kayak begitu nggak terjerumus ya. Oke, terus ada hal-hal yang dialami oleh Jerry nggak? Kan dari biasanya kalau misalnya dari daerah ada ceng-cengan, atau apa? Oh, itu pernah sih banyak bahkan ya kalau mau dibilang sih lebih baik sekarang karena saya lebih luas lah, lebih bisa bergaul dengan lingkungan yang ibaratnya keras lah di sini. Tapi saya masih belajar juga sih, nggak bilang saya bisa sama sekali, cuman saya masih belajar. Nah, untuk posisi itu saya pernah alami waktu awal, itu waktu kita tuh lagi satu momen ketika semua orang NTT dianggap kasar, dianggap oh ini orang NTT tuh kasar, beringas, buas dan ini. Nah, dulu diceng-cengin kayak begitu. Terus warna kulit istilahnya masuk sampai pada tingkatan rasis begitu masuk. Ada. Dan bahkan kayak apa jujur kan kalau kami di sana istilah ceng-cengan itu berbeda dengan yang kayak di sini. Iya. Nah, kalau kita di sana bercanda ya bercanda tapi nggak sampai kayak kayak ngerendahin fisik atau apa gitu, nggak sampai kayak gitu. Nah, kalau di sini kan sampai pada tingkatan-tingkatan itu. Dan jujur itu awal sekali saya ke sini, perlakuan pertama yang saya alami itu adalah ketika saya berbahasa. Nah, itu saya disamakan dengan ada salah satu preman yang paling berpengaruh di sini di Jakarta itu saya disamain. Oh, itu tuh orang-orangnya ini. Padahal kan kita memang bahasanya begitu. Kita bahasanya cepat, kelihatan keras, tapi itu bahasa kita memang seperti itu. Saya tidak bisa ini. Terus ada lagi yang ibaratnya tuh kayak satu istilah yang waktu itu tenar sekali waktu itu. Sampai sekarang sih masih dipakai, baperan. Nah, ketika lu diceng-cengin gitu terus lu udah nggak bisa, ya udahlah lu menghindar gitu, nah lu dianggap baperan tuh, nanti bilang baperan. Nah gitu, itu sih awal-awal waktu saya kesini dan problem-problem itu yang saya ketemui sih bang. Oh gitu. Oke, Jer, kan gue bertemu sama lo itu kan pada saat di sekolah ya. Iya. Waktu itu saat itu ada salah satu ngumpul komunitas lah ya, komunitas salah satu komunitas gereja gitu kan. Kan gue tipe orang yang observasi tuh, ya kan, melihat orang segala macam, belajar dari gerak-gerik orang gitu kan. Jujur sih gue merhatiin lo gitu kan, merhatiin lo sebagai yang pribadi yang tertutup gitu kan. Kita ngumpul padahal kan lo kenalnya sama kita orang kan, tapi lo kayak tertutup, tiba-tiba lo kemana menghilang segala macem. Nah, emang lo pribadinya seorang Jerry yang introvert atau itu bukan Jerry? Kalau untuk itu sendiri, saya jujur nih bang, saya ini satu pribadi yang ibaratnya tuh bisa membaur dengan semua lingkungan, lebih humble dengan semua orang. Tapi itu berbeda ketika saya kesini. Nah, kenapa itu bisa berbeda? Karena perbedaan kultur tadi. Nah, itu yang buat saya kayak susah menemukan teman, susah menemukan orang yang bisa care dengan kita. Karena kan yang pertama, jujur saya minder karena bahasa. Logat. Logat. Terus
apa kadang kan di sini ceng-cengannya kan pakai bahasa juga yang tadi saya bilang karena bahasa saya. Pasti. Nah, takut yang menjadi beban saya itu waktu itu adalah ketika lu berbicara dengan orang dan lu ngomongnya, aduh, waktu awal tuh kan saya ngomongnya kayak lu gue gini-gini gitu masih agak sedikit apa ya, grogi, masih agak sedikit kaku. Nah, sudah mulai makin kesini tuh yang agak sedikit baik. Tapi awal-awal saya sampai terlihat introvert itu salah satunya karena bahasa. Karena bahasa, terus yang kedua karena menurut saya waktu itu adalah orang-orang di sini tidak mampu mengerti posisi saya, tidak mengenali saya tuh dengan baik. Nah, itu yang waktu itu masih ada dalam benak saya dan akhirnya buat saya itu nggak tertutup. Terus yang ketiga adalah menurut saya lingkungan yang waktu itu salah satu organisasi kerohanian waktu itu menurut saya itu kurang begitu baik kepada saya. Nah, akhirnya saya memilih untuk saya lebih baik menarik diri sendiri, gak mau ini gitu bang. Oh, berarti itu dampak dari yang... Iya, dampak gila, benar, emang kena psikologi memang benar. Benar ya? Benar. Itu berapa lama bang? Kena dampak psikologi? Itu kena dari tahun 2016 akhir di Desember, terus berlanjut sampai 2018. Lama juga ya? Sampai berbekas. Iya. Itu sampai mau buka diri pun sulit. Saya jujur waktu itu bergaul pun hanya dengan teman-teman yang sederatan Timur, sederatan Flores. Kalau ya umumnya sederatan NTT lah. Kalau sederatan NTT kita masih agak enak. Karena sama-sama logatnya gitu. Oh lu mau pi mana? Oh ini saya ada mau pi sana begitu. Jadi kita udah mulai nyambung. Kalau misalkan berteman sama yang nggak di NTT itu ada rasa yang diterima nggak ya? Iya. Tapi dekin lagi nggak ya? Minder tuh langsung kayak terus ada gitu. Oh itu berbekas ya dia? Itu berarti berbekas banget bang. Oke, berarti memang ya kalau setiap perkataan itu jangan main-main ya. Iya. Kalau ya kita nggak tahu ya, misalnya kita ledek-ledekan, ceng-cengan gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu, ada yang bisa sakit hati, itu bisa membunuh karakternya, karakter kita gitu ya. Cukup lama juga ya Jer. Lumayan lama bang. Oh pantas nih apa emang pendiam atau memang dia introvert gitu kan? Karena nggak semua bisa masuk ke Jerry kan waktu itu kan, nggak bisa ngobrol ke Jerry kan, gitu kan. Mau jujur sih gue juga pengen ngobrol sama, tapi ada kayak ada batas jarak gitu. Terus langsung gue pikir oh mungkin dia orangnya introvert, ya udah gue menghargai gitu kan, karena kan emang itu kepribadian orang, kita nggak bisa ini kan maksa harusnya. Tapi ini bener-bener yang introvert banget gitu, karena gue punya teman yang introvert tapi nggak seperti ini gitu. Oh itu dampaknya ya? Dampak, karena kalau mau dibilang kalau saya introvert sih enggak bang, karena waktu awal saya masih kuliah, ini sedikit cerita pengalaman bang. Waktu kuliah itu bahkan sampai orang yang saya nggak kenal pun saya ajak main ke rumah. Terus teman yang ibaratnya kata orang, jangan kalian, kan dulu saya masih terpengaruh banget tuh dengan dunia alkohol, rokok, masih kental sekali dengan dunia itu. Nah jadi kata orang, jangan minum di sana, nanti di sana tuh kalian diracun gini. Tapi saya nggak sibuk, pokoknya berteman aja gitu. Saya datang dengan tulus, pasti lu nggak mungkin ngesalin gua gitu. Ya itu sih bang yang pernah saya lakukan waktu saya kuliah, dan itu kan berbeda dengan apa saya di sini waktu itu kan. Iya. Nah, lu kan seorang yang masih trauma lah ya, trauma, dan karakter lu bisa katakan dibunuh oleh yang teman-teman yang lu pada saat nyampe di Jakarta. Oke, sekarang kan gue tahu nih lu terlibat dengan salah satu komunitas rohani di gereja, ya kan? Lo seorang yang introvert yang semua orang itu susah masuk ke lu nih, ngomong aja susah gitu. Gue mau ngomong apa nih sama Jerry, mulai dari mana nih gitu kan. Nah, asal mulanya lo tuh bisa ikut di dalam komunitas itu tuh, apa lo datang sendiri atau ada seseorang yang mengajak gitu? Sebenarnya kalau mau saya jujur sih teman yang ajak. Tapi menurut saya jauh daripada itu,
itu mungkin kuasa Tuhan sih kalau mau saya bilang, karena waktu awal dari tahun 2016 itu saya sedikit mundur ke belakang ke tahun 2016, tahun waktu saya sudah ke sini, itu saya setiap hari itu alami hal-hal yang seperti itu, dan itu memang benar-benar butuh penyesuaian banget untuk saya bisa menyesuaikan diri. Nah, di saat itu waktu malam saya selalu berdoa ke Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk saya, tapi jujur saya secara pribadi saya seperti tidak mampu untuk beradaptasi di dalam lingkungan yang seperti ini. Tapi kenapa Tuhan utus saya, bawa saya sampai sejauh ini? Tuhan, kalau saya tidak kuat lagi, Tuhan pulangkan saya saja ke Belo. Saya sudah tidak sanggup di sini sebenarnya. Sempat bergumul berarti. Bergumul seperti itu. Terus setiap hari gue tanya, gue dalam doa gue ngomong, Tuhan, kenapa lu mesti bawa saya ke sini? Setiap kali gue ada masalah atau apa, gue selalu ngomong. Walaupun memang gue gak kayak orang-orang yang apa istilahnya aktif bener-bener sih. Cuman gue percaya setiap doa yang kita sampaikan tulus bener-bener tulus, pasti Tuhan dengar. Nah, jadi waktu itu gue ngomong ke Tuhan setiap malam, gue bilang, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Sampai Tuhan bawa saya ke sini. Jujur saya merasa saya tidak mampu. Setiap kali aja gue ngomong yang kayak gitu, gue ngomong. Nah, waktu itu gak ada hujan, gak ada angin. Si Bobby ini kan cuma kenalnya sepintas. Si Bobby ini yang waktu itu gue kenal dia juga nih, anak tatoan terus tatoan kurus lagi, ini nggak tahu anaknya kali ya. Ini anak-anak mungkin nggak bener nih kan ini anak. Nah, waktu itu gue yang sempat terlintas di pikiran gue kayak gitu. Nah, setelah itu waktu dia ke sekolah, dia ngomong, namanya siapa sih lo? Dia langsung deketin lagi tuh, Jer. So kenal juga tuh anaknya. Oh, lu yang waktu itu ikut apa namanya? Waktu itu ikut jalan salib ya? Iya, waktu itu saya yang ikut jalan salib, Bang. Saya waktu itu masih panggilnya Abang nih. Nah, waktu setelah itu iya. Setelah itu dia bilang Jer, lu lagi ngapain di sekolah? Dia WA waktu itu. Waktu itu dia ke sekolah, ada kegiatan organisasi waktu itu. Dia ke sekolah, terus lu ngapain di sini? Turun aja ke bawah, ngumpul bareng. Udahlah, Bang Bobby, turun aja, saya di sini aja gitu. Nah, setelah itu besoknya lagi dia bilang, gue minta nomor lu dah, kalau lu kuat minum kan, kata abang gua nih, kata abang lu kuat minum. Nah, terus bilang, enggak, saya masih jaim, awalnya kan malu-malu gitu. Nah, setelah itu enggak, gue enggak kayak gitu, Bang Bobby. Kalau ada minum sih cuman sedikit, saya enggak kuat orangnya gitu. Padahal malu-maluin kalau udah lama mah. Kayak perjamuan virus ya. Udah kayak ini ya. Perjamuan akhir tuh, bisa aja deketin dia tuh. Nah, setelah itu diajak lagi, terus malam dia kali ketiga, saya nggak tahu itu pastinya hari apa dan tanggal berapa. Cuman malam ketiganya, pertemuan kali ketiga dia ngomong, Jer, DWA, Jer, gue bawa intisari nih, lu mau nggak minum? Ya udah, boleh Bang, bawa aja. Oke. Sebotol nih minum. Lu mau minum lagi nggak? Apa ini? Oh ya boleh, kita PT yuk. Minum. Mungkin dia mau ngetes kali waktu itu. Minum. Dia udah kelenger nih, udah goyang begini. Gue kan masih gini aja. Mau lanjut Bang Bobby? Dia bilang, udahlah. Wah buset, gila. Lu ternyata minum kuat juga ya lu ya. Dia udah goyang-goyang gini aja. Gua sikat terus pokoknya yang di depan. Nah, setelah itu kita masih lanjut tuh. Kita masih lanjut ke rumahnya dia kalau nggak salah. Kita minum cap tikus. Cap tikus tuh. Yang lain udah kelenger kayak gini. Saya masih santai, mungkin karena waktu itu biasa minum kali. Jadi masih dalam posisi santai.
Nah, setelah kita kenal dalam situasi itu, mungkin ibarat saya harus bilang ini mungkin jawaban Tuhan. Tuhan bilang, oh ini Jerry, setelah kamu kenal nanti pasti ada satu yang bawa kamu. Nah, nggak tahu kenapa si Bobby kan tanya, Jer, nama Facebook lu apa sih? Dia cari, dia berteman, dia terus nama Instagram lu apa ini? Terus nah dia udah berteman nih di WhatsApp, di Facebook dengan Instagram. Nah setelah itu pas gue posting foto hari Minggu kalau nggak salah, hari Kamis. Nah hari Kamis malam gue posting foto terus dia bilang, kan temen-temen gue pada komen nih, oh Bang Jerry, oh gini. Terus dia komen di bawah, Jer, malam lu ada waktu nggak ikut persekutuan doa? Terus dia bilang ikut persekutuan. Saya bilang ikut persekutuan doa, mau ngapain ini ikut persekutuan doa? Terus dia bilang ikut persekutuan doa Bung Jer, biar kita disucikan lagi. Saya bilang, Bobby maksud lu saya ini pendosa banget gitu. Iya, gue langsung ditembak kayak gitu. Gue bilang, pikir gue ini pendosa, gue memang begini, tapi gue nggak lupa sama Tuhan gitu. Terus buat emosi nggak lo? Nggak emosi. Kesel aja kan? Kesel aja kayak gila nih orang. Makin disucikan lagi ngomongnya. Nah terus dia bilang, udah lu jangan ini dah, lu jangan marah-marah, lu ikut gua, nanti di sana ada makan-makan, ada minum juga. Nah pas minumnya itu ya, nah gua bilang ini apa ini? Nah dia nembak gua dengan cara kayak gitu. Nah waktu itu gua masih mikir nih, ini apa ini. Nah ternyata waktu itu kita kali pertama ya kegiatan awal mula kegiatan Biwan ya kalau nggak salah. Iya. Yeah. Nah di rumahnya Om Tata tuh waktu itu. Nah saya diajak ke sana. Saya diajak. Nah setelah itu kenalan saya sama Om Tata. Saya bilang nih orang siapa? Nih punya tato. Bobby bawa saya ke sini. Apa nih maksudnya Bobby? Nah setelah itu mulai dia pegubal gak bener lah dipikir. Nah kirain awal tuh kayak gila nih maksudnya apa ini orang punya tato terus dia ajak saya ke sini. Kebanyakan kan saya tahu itu anak-anak yang punya tato semua waktu itu di situ. Bang Eren pun kan ada tato, Bang Eren juga. Semua ya, tato semua. Bang ya? Charles enggak ya? Enggak. Cuman kan Bang Charles juga merokok, minum juga oke gitu. Emang datang juga ya? Ya waktu itu Bang Charles ikut juga. Nah waktu itu setelah saya ikut awal kegiatan itu, pulangnya tuh nomor saya diambil di save sama Om Tata. Nah akhirnya mulai kenal. Saya nggak tahu kenapa dari situ tuh saya kayak langsung nyantol gitu. Kalau ada maksudnya saya awalnya mikirnya ini kali kedua kali ketiga tuh awalnya mikirnya ini kayak organisasi kayak kayak Kristen Protestan kayak Kristen Protestan, tapi lama kelamaan kan maksudnya saya sendiri sih nggak tahu kalau ternyata dalam satu organisasi kekatolikan tuh ada organisasi karismatik ini, saya nggak tahu sama sekali ya, ibarat dulu tuh masih Katolik KTP lah saya lah. Nah akhirnya setelah lama-lama mulai mengenal tentang PDKK dan mulai terjun masuk ke dalam, mulai aktif, nah dibentuk dari situ. Tapi sumpah organisasi yang saya kenal dan saya ikuti, sampai organisasi itu tuh yang buat saya nyantol dan sampai hari ini masih tetap setia di dalam. Puji Tuhan. Iya. Oke Jer, lo kan udah masuk di dalam komunitas rohani itu ya. Pengalaman spiritual apa sih dirasakan oleh Jerry pada saat udah ngikutin pesuka doanya, udah ngikutin kebaktiannya gitu kan. Pengalaman spiritual apa yang didapat oleh Jerry pada saat mengikuti acara komunitas PDKK itu? Oke, kalau pengalaman spiritual yang saya dapat dalam proses atau setelah ikut? Dalam prosesnya sih, dalam proses kan Jerry yang
dulu nih sebagai maksudnya lo kan ikut komunitas ini kan lo belum tahu sebenarnya gambarannya kan. Ini komunitas apa sih? Gitu kan lo cuma hanya sekedar ikut aja. Dengan pertemuan hari Rabu lo ikut aja. Pokoknya semua lo ikutin lah dengan acara kegiatan itu lo ikutin semua. Oke, di dalam pada saat lo mengikuti kegiatan itu pasti lo menemukan hal-hal yang ini dimana ada spiritual itu ini dimana oh ini jamahan Tuhan nih, gue merasakan akan kasih Tuhan nih, gue merasakan akan kebaikan Tuhan nih. Nah apa ya hal spiritual apa yang didapat oleh Jerry pada saat proses dalam mengikuti komunitas itu? Hal spiritual yang saya dapat selama proses mengikuti kegiatan organisasi itu jujur saya merasa lebih tenang, lebih damai, dan kalau mau jujur di luar dari hari Senin saya kembali ke rutinitas seperti biasa, kerja, pulang, dan itu jujur capek. Bukan hanya capek otak ya, bukan hanya cuman capek di dalam pikiran, tapi perasaan itu pun capek. Dan kalau setelah kita ikut PDK, jujur puji Tuhan setelah kita ikut itu ada satu ketenangan kayak segar, plong, bebas. Lu rasa kayak oh gila ini gue yang baru nih, ini gue yang baru, gue mesti jalani hari esok dengan lebih baik lagi. Nah itu yang gua rasakan kalau misalkan sementara gua ikuti proses dalam organisasi itu yang gua rasa. Oh itu dirasakan. Maksudnya kasih Tuhan memberikan sebuah kedamaian buat Jerry. Oke Jer, kan yang gue lihat tuh perubahan yang gue lihat banyak banget gitu kan. Ya Tuhan bekerja melalui siapapun lah ya. Melalui Bobby dengan caranya sendiri segala macem gitu. Tapi pada saat lo udah berubah, lo udah ngalamin kasih Tuhan, lo ini yakin ini jawaban dari Tuhan selama pergumulan lo itu. Lo pergumulan pasti kan nanti kan lo cerita ini ada pergumulan. Apakah ini lo merasa yakin bahwa ini adalah jawaban dari Tuhan? Gue mendapatkan sebuah komunitas yang saling menguatkan gitu, dimana komunitas itu bisa memberikan atau ini lo cinta Tuhan. Kalau saya mau bilang ya ada banyak hal sih Bang, ada banyak hal, dan makin kesini pikiran saya kayak bilang kayak kadang ngomong gue kayaknya mesti pulang deh. Itu mulai makin lama makin surut, makin hilang, dan makin kesini saya makin ngerasa kayaknya saya harus, kalau misalkan mau pulang pun cuman pulang libur. Setelah itu langsung harus balik lagi. Nah, itu sih yang sementara saya alami, dan kalau mau dibilang hikmat yang saya dapat sih banyak sih Bang. Banyak banget. Sampai puji Tuhan sekarang kalau dulu ada kalau misalkan sehari, ini sedikit cerita, itu waktu sebelum mengikuti organisasi ini saya benar-benar dalam lingkaran gelap lah ibaratnya. Itu sehari itu merokok bisa 2 bungkus. Sehari 2 bungkus. 2 bungkus. Terus kalau ngopi juga iya, minum juga iya. Seminggu tuh bahkan kalau misalkan demen mau minum ya udah seminggu sendiri sebotol. Oh Tuhan. Kalau misalkan Iceland, orang bilang sendiri sebotol ini kelengar. Kalau saya sendiri sebotol hajar. Serius, maksudnya memang kalau untuk dari ini saya masih kurang hebat. Ada teman-teman yang lebih kuat minum, kuat jago minum. Cuman waktu itu yang saya alami seperti itu. Ya. Tapi setelah saya ikut organisasi ini dan dalam proses sampai sekarang, puji Tuhan merokok berhenti, kopi berhenti, minum pun minum, tapi tidak ini saya boleh dulu ya, tapi porsinya tidak, ya, tahu porsinya ya. Porsinya saya turunin benar-benar. Dan sampai ada teman-teman yang bilang gila, Jerry lu gua akui juga sih. Sampai kakak gua juga ngomong, Jerry gua maksudnya saya akui kamu, maksudnya kamu tuh bisa berhenti dari rokok karena teman-teman saya yang sudah merokok
itu sulit sekali keluar dari rokok. Memang sih, memang Sulit sekali. kalau udah kena rokok tuh sulit banget untuk. Hmm. Sebenarnya sih bukan sulit kali ya, tapi memang belum mau. Iya, kali ya. mungkin karena Emang minta atau gimana sama Tuhan ya? enggak sih, kalau waktu itu gimana ya, gue mikir karena kalau ngerokok sih gue ngomong waktu itu gue masih ngerokok, gue dengar nih ada salah satu kakak rohani saya, Bang Eren. Itu jujur Bang Eren ngomong, saya tanya, awalnya Bang Eren berhenti ngerokok tuh dari mana? Saya ngomong gitu kan. Bang Eren bilang, oh gini Bung J, gue waktu awal berhenti merokok tuh dari gue berdoa ke Tuhan. Nah gue nggak tanya berdoa ke Tuhan gimana, enggak. Tapi Bang Eren nyimpulin gini, gimana sih kalau lu udah nyerahin sesuatu ke Tuhan, kalau kayak lu sayang sama pacar lu, kalau lu sayang lu kan bakal lakuin apa aja buat dia. Nah sama seperti Tuhan yang ngasih lu napas, ngasih lu rezeki dan lain sebagainya. Lu kalau udah ngasih ke Tuhan ya udah nggak usah lu lakuin lagi gitu. Nah kata-kata itu yang saya pegang, akhirnya saya bilang saya harus berhenti rokok, tidak mungkin. Dan saya pikir lagi dari segi ekonomi, jujur waktu saya merokok gila, kantong jebol, Betul banget. kantong jebol, penyakit kanker pun merajalela, kantong kering. Harus mengeluarkan duit yang nggak perlu ya. Iya benar. Oke. Nah dari situ gue coba tuh nasihatnya Bang Eren, akhirnya puji Tuhan sampai sekarang udah nggak ngerokok sama sekali. Waktu awal-awal sih sempat ketagihan. Nyuri-nyuri juga kan? Ya? Nyuri-nyuri ngambil gitu. Enggak sama sekali. Sampai saat sekarang pun nggak ada rasa pengen ngerokok atau Awal-awal. sekarang nggak? Sekarang udah enggak. Udah biasa pegang rokok, tapi enggak. Udahlah disimpan lagi. Oke. Kena semua sih, memang sih untuk kasih Tuhan tuh totalitas semua ya, nggak hanya sekedar materi sih keluar duit, tapi ya benar sih totalitas semua untuk kasih Tuhan. Apalagi misalkan biasa yang pelayanan atau mimpin pujian, setelah mimpin pujian terus ngerokok gitu kan, contohnya seperti saya gitu kan, sebenarnya nggak boleh tuh. Kena juga sih, mungkin kalau saya teman-teman di sana yang sama kayak gua ketegur, ya kita kita belajar sama-sama lah memberikan totalitas semua kepada Tuhan. Terus perubahan dampak apa lagi Jer? Yang banyak kan kita nggak mungkin ya tahu sendiri kita berubah, orang lain yang melihat Jerry itu berubah bukan 60 derajat lagi tapi 100 derajat kali ya. Melihat perubahan Jerry, termasuk gue sih melihat perubahan Jerry itu banyak banget, yang tadinya dulunya pendiam, yang dulunya menutup diri, sekarang udah mulai membuka diri, mulai bergaul, mulai nerima orang lain gitu. Nah kalau untuk itu memang sebenarnya sih saya tuh tidak sampai dalam posisi sekarang kalau saya waktu itu nggak kenal organisasi itu tadi. Di dalam tuh kita sharing dan teman-teman di dalam puji Tuhan kayak anggap kita tuh kayak keluarga. Dan itu satu kesyukuran betul buat saya secara pribadi karena menurut saya zaman sekarang tidak ada satu organisasi manapun yang mau berada dalam posisi seperti itu. Mau nganggap lu orang lain yang bukan saudara dia, nganggap lu kayak saudara gitu. Gak ada. Nah akhirnya dari sharing dan juga sharing iman dan juga cerita pengalaman, akhirnya kita dan firman dan lain sebagainya yang ada dalam susunan acara yang ada dalam organisasi itu, akhirnya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa berubah. Yang pertama dari temperamental, gue dulu dulu dikit-dikit tuh langsung emosi, lebih mengedepankan emosi. Tapi puji Tuhan setelah kenal dengan organisasi ini, saya benar-benar kayak diajar lagi gitu, bukan ditegur sih, tapi lebih banyak dinasehati, jangan kayak begitu J, karena misalkan Tuhan kasih kamu satu cobaan, Tuhan kasih kamu ini, kasih kamu, oh Jerry ini saya coba tes, misalkan tes emosional kamu, kalau kamu belum lolos, maka kamu akan ulangi terus hal itu di tempat, kamu tidak akan melangkah lebih maju lagi.
Tapi ketika kamu sudah mampu untuk lewati itu, maka tantangan yang kedepannya akan ada lagi. Tapi dengan hal yang baru. Nah, gue dari situ mikir, oh ya ternyata gue mesti lebih sabar ya. Dan ada beberapa adik, kakak, dan juga teman-teman yang nganggap, wih Jerry gila, lu udah banyak banget berubahnya. Banyak ngomong seperti itu. Terus dari situ juga saya diajak untuk bagaimana bisa lebih luas lagi dengan lingkungan, lebih menerima bahwa di dalam posisi seperti apapun, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Jangan jadi orang yang kaku. Nah akhirnya sampai sekarang ini walaupun orang dari latar belakang misalkan kayak awalnya yang saya sulit mau akrab dengan dia, tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai dekat dan tidak kayak dulu lagi, lebih ini lagi dengan orang lain seperti itu. Dahsyat juga ya Tuhan ya. Jadi gue pernah baca salah satu quotes ya. Di situ dikatakan bahwa dimanapun pergaulan itu menentukan masa depanmu. Itu memang benar ya. Dimanapun misalnya kita bergaul sama yang jahat atau ini, kita akan seperti oleh mereka. Tapi kalau kita bergaul dengan yang benar gitu kan, ya kita masa depannya akan tahu gitu kan, karena kita di lingkungan yang benar. Nah itu nggak itu buat ini sih, jadi buat kekuatan bagi teman-teman yang di luar sana yang saat ini merantau mungkin aja ya seperti itu ya. Dan juga untuk teman-teman juga harus menerima teman-teman yang baru datang dari daerah, jangan sampai dibully atau diceng gitu. Betul. Karena tanpa kita sadarin itu membunuh sebuah karakter pribadi orang itu. Betul. Oke, gila luar biasa ya kalau Tuhan bekerja ya. Tapi pasti nggak hanya di situ aja lah ya Tuhan menepa Jerry ya. Pasti selama pertobatannya Jerry, selama berjalannya bersama Tuhan, pasti akan ada namanya proses demi proses yang Tuhan mau Jerry itu naik tingkat. Karena kan Tuhan tidak mau tuh anak-anaknya seperti anak-anak yang manja ya Jerry. Oke, bersyukur banget ya Jerry. Tuhan sudah memberikan komunitas kepada Jerry, tinggal ngikutin prosesnya semua ya. Oke Jer, nah aku mau nanya nih, oke itu kan pengalaman Tuhan. Kan Jerry punya channel YouTube nih, pendidikan. Emang bener-bener pengen konsen pendidikan itu, mungkin itu perubahan yang bisa dilihat dari teman-teman kali ya. Yang dulu orang introvert, orang pemalu, tiba-tiba bisa bisa bikin channel YouTube, kan nggak semua orang bisa lihat di kamera gitu. Benar. Wah, itu jujur sebenarnya bukan apa ya namanya, bukan atas kebisanya saya sih. Sebenarnya bukan atas kebisanya saya, tapi saya percaya bahwa itu berkat ada yang nopang. Kalau saya sendiri sih merasa saya belum bisa sampai sejauh itu. Itu yang saya rasakan, Bang. Nah, berkat sebenarnya ini kembali lagi kepada komunitas. Nah, waktu itu kalau misalkan saya berpikir, oh ini berkat bisanya saya, ini karena sayanya, akhirnya saya bisa buat channel. Saya kan orangnya begini-begini, nggak mungkin gitu. Itu nol. Nah, ini semua itu berkat waktu itu saya ikut satu kegiatan dalam satu organisasi PDKK juga, cuman adanya di Jakarta. Nah, di situ dia ngomong bahwa sebagai orang muda Katolik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus berpikir lebih kreatif untuk bertarung dalam tantangan zaman yang semakin parah. Ini contohnya pandemi. Nah, saya ingat benar waktu itu materinya ngomong, ini pandemi. Bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus memampukan diri untuk keluar dalam zona ketidaknyamanan ini, bisa keluar, bisa lebih memaksimalkan, lebih survive, lebih maksimalkan potensi yang dia miliki. Nah, akhirnya gue mikir, apa itu? Nah, gue mikir, mending gue ini aja dah, sekalian sebagai wadah gitu. Nah, akhirnya sudah terjun tuh gue
Banyak juga ya Jer. Subscribernya tuh udah hampir 1000 ya Jer, belum ya? Belum, dikit lagi deh. Oh, dikit lagi. Mungkin teman-teman bisa nanti subscribe kalau pengen tahu konten pendidikannya seperti apa. Banyak banget yang materi-materi yang diberikan oleh Bro Jerry ya. Oke Bro Jerry, kayaknya seru sih obrolan-obrolan kita. Menguatkan banget sih. Kita kan menguatkan banget bahwa kalau Tuhan udah bekerja tuh udah gak main-main ya. Iya, dari seorang Jerry yang introvert dirubah oleh Tuhan menjadi yang Jerry yang terbuka, yang terima dengan orang lain dan punya channel YouTube gitu kan. Oke, buat kayaknya maunya sih lama sih kita ngobrol, tapi nggak mungkin lah ya. Oke, Bro Jerry, ada ini nggak apa namanya? Bukan kata demi kata ya, misalnya ada kata-kata yang buat teman-teman yang menguatkan teman-teman di luar sana yang pada saat ini sedang merantau atau yang punya pengen kedatang ke Jakarta, yang punya ekspektasi tinggi seperti Jerry dulu kan, yang wow di Jakarta tuh pasti dapetnya penghasilannya wah dan segala-galanya bisa gue dapetin gitu kan. Ada nggak Jer misalnya untuk teman-teman di luar sana yang untuk bisa memberikan motivasi buat teman-teman atau inspirasi buat teman-teman? Oke. Teman-teman semua, ya, di sini saya cuma menyampaikan 3 hal yang mesti menjadi pegangan. Kalau itu sih menurut saya, yang pertama itu harus andalkan Tuhan. Dimanapun saja berada harus andalkan Tuhan. Terus yang kedua itu harus bisa membuka diri. Membuka diri artinya menerima semua, tetapi bukan berarti kita semua hal yang buruk pun kita terima, tidak. Dan yang ketiga adalah semangat, jangan menyerah. Itu 3 hal yang perlu teman-teman, lebih khususnya anak-anak perantauan yang mungkin saat ini yang sementara menonton video ini yang pengen saya pengen merantau ke Jakarta begitu, mungkin enak. Nah, 3 hal itu yang mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman berkarya di tanah orang. Terima kasih Bang Haji. Oke, thank you Jer. Oke teman-teman sahabat G Entertainment, mungkin obrolan santai ini pada sore hari ini semoga bisa memberikan sebuah inspirasi atau motivasi ke teman-teman untuk datang ke, misalkan ingin merantau dimanapun teman-teman pengen merantau, dipikirkan dulu, diplanningkan dulu mau datang ke Jakarta tuh mau seperti apa. Pokoknya planning dulu deh, jangan langsung datang karena apa yang dipikirkan itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau kita survive, kita bisa tidak pernah menyerah, itu nggak tutup kemungkinan kita bisa menaklukkan Jakarta. Itu aja sih teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa obrolan lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe juga YouTube teman saya. Nanti ada di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan emang video ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-share. Oke, makasih Bro Jerry. Sama-sama Pak.